Selamat malam teman-teman bisnis mikro, jumpa lagi dengan saya Alex di bisnis mikro. Pada malam hari ini saya akan membahas mengenai kenapa masih ada petugas survei yang meminta jaminan pada pinjaman kurs super mikro. Oke, sebelum saya ke sana jangan lupa like dan subscribe channel ini. Jadi teman-teman bisnis mikro, memang secara aturannya itu untuk kurs super mikro itu tidak menggunakan jaminan. Nah, namun pada kenyataannya di lapangan masih ada tim survei yang meminta jaminan kepada calon nasabah. Kenapa hal itu terjadi? Karena biasanya disebabkan oleh beberapa hal. Ya, yang salah satunya adalah calon nasabah memiliki riwayat pinjaman yang kurang baik, bukan tidak baik ya, kurang baik, sehingga dirasa perlu adanya kekuatan untuk bisa memberikan pinjaman sebesar yang calon nasabah inginkan. Nah, hal ini saya ceritakan karena tadi saya mendapatkan hal yang seperti ini. Jadi tadi saya melakukan kunjungan ke Parit 19 ya, Parit 19 dalam artian dekat dengan dusun Baung, air Baung. Nah, kebetulan yang mengajukan ini adalah anak dari nasabah yang pernah direstrak. Direstrak ini artinya diperkecil. Jadi ada riwayat yang kurang bagus juga ya teman-teman di keluarganya. Kemudian setelah saya melakukan kunjungan, saya pun bertanya, lebih menekankan kepada riwayat pinjaman, karena memang daerah itu rata-rata itu agak bermasalah ya, bukan bermasalah tapi agak. Nah, pada saat itu saya bilang ini pasti tetap akan terbaca di laporan OJK ya, diselik. Dan dia pun mencoba jujur kepada saya bahwa dia pernah minjam di bank kita itu nunggak ya, pernah nunggak kalau tidak salah kata dia 2 bulan. Kemudian dia juga pernah minjam di Bank Mandiri ya, di bank sebelah lah, itu pernah nunggak juga teman-teman ya, dengan pinjam yang sama, tapi alasan dia itu orang tuanya yang pakai. Jadi menurut cerita dia itu pernah minjam 5 juta lancar, 10 juta lancar, kemudian 15 juta lancar. Nah, itu jadi bahan kajian saya yang akhirnya membuat saya belajar untuk memahami karakternya. Nah, jadi setelah saya pelajari, saya berpikir bahwa memang benar kalau dia pinjaman kurs super mikro ini tidak menggunakan jaminan. Tapi saya merasa kurang yakin ya teman-teman ya dengan dia, karena dia pernah ada riwayat nunggak. Jadi saya bilang sama dia, gini aja, saya minta tambahan penguat berupa jaminan. Nah, saat itu saya hanya meminta BPKB ya, bukan surat tanah atau apapun itu. Dan dengan cepat dia menjawab tidak mau. Nah, karena dia tidak mau ya, di sini saya melihat kembali bahwa ini ada sesuatu yang dalam tanda kutip bagi saya itu kurang bagus. Kemudian saya juga kembali menggali, ternyata ada juga temannya yang saya tolak, dikarenakan ternyata temannya ini lebih parah ya, dia punya kredit utang di mana-mana, ada yang lari. Nah, suaminya juga gitu ya, ada yang nggak bayar. Nah, saya takut ini terimbas ya teman-teman ya, terimbas antara satu dengan yang lain ya, karena dia teman juga kan, orang tua juga seperti itu. Jadi saya pun ya dengan memohon maaf, saya menolak untuk meminjamkan pinjaman kurs super mikro 5 juta tanpa jaminan teman-teman. Jadi kesimpulan dari cerita saya itu teman-teman adalah memang benar ada aturan itu yang mengatakan bahwa tidak perlu
menggunakan jaminan. Namun ada case-case tertentu yang menurut saya ya sebagai tim survei yang harus dibutuhkan penguat. Nah, seperti yang tadi, dia punya riwayat pinjaman yang jelek, jadi ya harus menguatkan itu ya, agar kita bisa membersihkan namanya. Nah, bagi teman-teman yang memiliki pinjaman entah itu kur entah non kur, itu tolong riwayat pinjamannya diperhatikan ya teman-teman, karena itu pasti berpengaruh untuk pinjaman berikutnya. Jangan sampai teman-teman itu memudahkan sesuatu saat ini tapi kedepannya nanti akan menjadi sulit. Jadi seperti itu teman-teman kisah saya untuk hari ini yang menurut saya unik. Nah, jangan lupa like and subscribe channel ini karena channel ini bermanfaat bagi teman-teman. Oke, sebelum saya pamit, saya mau pantun dulu. Jalan-jalan ke kampung Keladi, tidak lupa untuk membeli ubi. Para teman-teman yang saya cintai, sampai jumpa dan ketemu kembali.